kita bisa bertemu lagi, dan saat ini kita sudah sampai di minggu ketiga bulan Oktober dan pelajaran yang ketiga dalam buku yang keempat. Pelajaran ketiga kali ini judulnya adalah baptisan itu penting. Kita masih belajar tentang baptisan ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengawalinya dengan doa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari indah yang sudah Kau beri buat kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu sehingga kami masih boleh hidup sampai dengan saat ini, dan kami mau belajar untuk mengerti apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Kau memberkati kelas sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar dengan baik dan bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah masing-masing. Biarlah kami semua diberkati dan tetap bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita belajar ya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan Tuhan Yesus menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita, diberkati. Dan yang terpenting adalah yang Tuhan Yesus inginkan, kita mau mendengar ketika Dia memanggil kita. Kita mau mendengar ketika Dia sangat mengasihi kita. Dan kita mau bersyukur. Kita akan nyanyikan satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita terus bergirang dan kita terus bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan memimpin kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Adik-adik semua siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai yang ke-12 ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Monika akan menolong membacakannya. Semuanya menyimak di Alkitabnya masing-masing bersama dengan keluarga di rumah ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan,
Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang kita semua sudah tahu, dan kita akan nyanyikan dalam beberapa bahasa ya, karena semua sudah kenal lagu ini. I love you Jesus, aku cinta Yesus, aku tresno Yesus. Kita akan nyanyikannya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali karena saat ini kita bisa ketemu lagi dalam kelas sekolah minggu. Kita bersama Lili. Pelajaran kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Di sana menceritakan Rasul Paulus yang sangat rajin dan giat untuk memberitakan Injil. Bahkan ketika dia berada di Efesus, Rasul Paulus ternyata tetap setia, tetap rajin mengabarkan Injil dimanapun dia berada. Ketika dia tiba di Efesus, dia pun menjelaskan tentang apa itu baptisan dan mengapa baptisan itu penting. Rasul Paulus bertanya mengenai baptisan yang dilakukan oleh para murid-murid di sana ketika dia bertemu dengan mereka, dan ternyata para murid-murid yang ada di Efesus belum tahu mengenai baptisan Roh Kudus, yaitu baptisan untuk menyatakan iman percaya dan juga untuk menerima Roh Kudus. Banyak sekali dari murid-murid itu ternyata belum paham, dan akhirnya ketika Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka, mereka pun memberi diri mereka dibaptiskan. Bahkan mereka menjadi semakin percaya diri ketika mereka bisa mendapatkan bagian dari kuasa yang Tuhan berikan melalui Paulus untuk bisa menyembuhkan
banyak orang. Nah, adik-adik, bagian dari cerita Alkitab kita pada pagi hari ini adalah bahwa kita perlu untuk tetap percaya kepada Tuhan, perlu untuk tetap menikmati kasih kuasa Tuhan melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pelajaran kita pagi ini dari firman Tuhan kita, Rasul Paulus tetap mengajarkan bahwa ada baptisan dari pertobatan, namun juga ada baptisan ketika kita benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga percaya bahwa segala sesuatu boleh terjadi atas pimpinan Roh Kudus. Ketika kita percaya, kita mengakui segala dosa kita, kita juga mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itulah baptisan sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, suatu saat nanti ketika kita sudah besar, ketika kita sudah benar-benar bisa menunjukkan diri kita sebagai orang percaya yang diberkati Tuhan, kita perlu untuk tetap setia, kita perlu untuk menyatakan kepada orang lain supaya mereka juga boleh percaya melalui apa yang kita lakukan. Itu sebabnya baptisan itu penting bagi kehidupan orang percaya untuk menyatakan bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Suatu saat nanti apakah adik-adik mau untuk dibaptiskan? Ya. Suatu saat nanti kita akan bisa menunjukkan dan menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus dan kepada orang lain melalui pembaptisan. Itu sebabnya pembaptisan merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, kita belajar untuk tetap percaya, selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lili yakin adik-adik semua menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat ketika mau belajar dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman semua. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, dan suatu saat nanti kita akan menyatakan iman kita melalui upacara pembaptisan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kita sudah mendengarkan cerita Alkitab kita hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan lembar pelajaran muridnya, ayat hafalannya, supaya menolong kita mengingat firman Tuhan meskipun kita tidak membukanya. Itu gunanya ayat hafalannya. Dan jangan lupa terus belajar firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga dan orang tua setiap hari, supaya kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan. Ingat, baptisan itu menunjukkan bahwa kita sudah percaya dan berani melakukannya, ya. Nah, yang menjadi bagian firman Tuhan kita yang perlu kita lakukan adalah kita perlu terus percaya. Percaya saja, ya. Kita akan nyanyikan satu lagu, percaya saja, yakin bahwa kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yakin kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yakin kita menang. Sekali lagi. Percaya saja, percaya saja, percaya yakin kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang.
percaya saja, kita pasti melewati semuanya, dan kita pasti menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin ya, mari kita akan akhiri kelas kita, sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena kami sudah mengikuti kelas sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dan kami belajar kuasa-Mu yang ajaib menolong kami, dan biarlah kami tetap percaya kepadamu, dan suatu saat nanti kami akan menunjukkannya dengan baptisan, supaya kami juga boleh menyatakan kepada orang lain, kami adalah bagian dari orang-orang percaya kepadamu Tuhan. Kau memberkati setiap kami masing-masing saat kami bersekolah dari rumah kami, ketika kami masih tetap harus bermain dan melakukan segala sesuatu di rumah saja, Kau tetap memberikan sukacita, berkat, dan menolong kami untuk hidup dalam sesuatu yang baru, dengan rajin mencuci tangan, selalu memakai masker ketika kami keluar rumah, dan menjaga jarak satu dengan yang lain ketika kami bertemu dengan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga orang tua kami yang menolong kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau memberkati mereka sehingga melalui mereka Engkau juga menolong kami bertumbuh. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami, baik yang ada di rumah bersama-sama dengan kami maupun yang berbeda tempat, bahkan berjauhan, supaya mereka juga tetap diberi kesehatan, sukacita, dan kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan.